Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Bertemu lagi dengan saya di channel pribadi saya, Pandu Aseta. Hari ini dalam ruang kuliah Aseta, di mana kita akan membahas berbagai mata pembelajaran ataupun mata kuliah terkait dari keperawatan secara khusus dan kesehatan pada umumnya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba menyampaikan tentang materi penanganan pertama pada gigitan ular. WHO sendiri ada sekitar 4 jutaan jiwa yang mengalami kematian karena gigitan ular per tahunnya. Kalau Indonesia memang belum ada survei secara jelas, cuma gambarannya ada sekitar ratusan bahkan ribuan di Indonesia tentang kematian ini. Dan gigitan ular merupakan termasuk kondisi dalam gawat darurat. Mereka perlu penanganan yang cepat. Ketika penanganan yang cepat dan tepat, maka bisa menurunkan angka kematian sekitar 90%. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang gigitan ular, pertama kali yang perlu kita perhatikan, dan ini adalah hal yang penting, kita harus mengetahui perbedaan antara ular berbisa dengan ular yang tidak berbisa. Baik, pertama kita membahas dulu untuk ular yang tidak berbisa. Ada beberapa ciri fisik yang bisa dilihat dari ular. Yang pertama, dari bentuk kepalanya yang bentuknya adalah segi panjang, kemudian pupil matanya itu bulat, ya bulat. Kemudian bekas gigitannya tanpa berupa luka yang halus, berbentuk lengkungan. Kemudian untuk ular yang gigitan ular berbisa, karena kepalanya seperti menyerupai segitiga, kemudian di rahang bagian atas giginya itu besar. Jadi kalau yang tidak berbisa gigi jarinya kecil, sedangkan yang besar yang berbisa ini adalah besar. Kemudian untuk pupil matanya seperti vertikal tipis yang dikelilingi bola mata berwarna hijau, ya. Pernah lihat kucing nih, nah seperti itu. Dan bekas gigitan ini karena taringnya yang besar tadi, ada seperti tusukan benda tajam. Terus bagaimana tanda gejala dari gigitan ular berbisa? Bagaimana? Yang pertama adalah bisa terjadi kerusakan di tempat gigitan tersebut dan adanya gangguan sistemik yang nanti akan mempengaruhi oleh tubuh. Kemudian ada gejala di tempat gigitan, misalnya adalah nyeri, kemudian bengkak dan munculnya bercak kebiruan. Gejala ini bisa muncul 30 menit sampai 24 jam. Adanya kematian jaringan ini bisa terjadi pada daerah yang terjadi gigitan, dan ini akan lebih berisiko, akan lebih merepotkan untuk penanganannya. Kemudian terjadinya kelemahan pada otot, menggigil, berkeringat, mual, muntah, nyeri kepala, dan pandangan bisa kabur. Bagaimana untuk gejala khusus terhadap gigitan ini? Ini akan terjadi ke beberapa organ yang munculkan beberapa permasalahan. Yang pertama adalah hematotoksik, di mana darah mengalami keracunan sehingga akan mengakibatkan perdarahan pada bagian luka, dan perdarahan ini bisa mengarah ke organ yang lain seperti paru, kemudian jantung, bisa juga ke otak, dan ini akan mengalami penurunan pembekuan darah dan mengalami gangguan pada pembekuan darah. Kemudian ada neurotoksik, di mana racun ini akan mengenai pada bagian saraf hingga akibatnya adalah kelemahan pada bagian otot. Resiko berbahaya ketika kelemahan ini racun ini menyerang pada otot pernafasan. Nah, ini akan mengakibatkan gagal nafas yang nanti bisa mengancam kepada kematian. Kemudian ada kardiotoksik, di mana akan mengakibatkan penurunan pada tekanan darah, mengakibatkan shock dan henti jantung. Kemudian ada sindrom kompartemen, ini adalah kumpulan dari berbagai gejala, di mana muncullah tekanan darah di berbagai kumpulan dari otot akibat dari pembengkakan tersebut. Karena adanya pembengkakan ini akan mengakibatkan tekanan pada bagian saraf ataupun pembuluh darah, sehingga bisa mengakibatkan akan kematian saraf ataupun kematian pembuluh darah, dan ini bisa mengarah kepada tindakan operasi. Kemudian bagaimana penanganannya ketika terjadi gigitan ular pada pasien dengan gigitan ular? Pertama, kita harus mengambil sikap. Ketika pasien itu tidak merasa panik, maka kita harus menenangkan
Tidak boleh panik karena kepanikan ini akan mempercepat peredaran darah. Detak jantung akan meningkat, peredaran darah semakin meningkat, sehingga racun akan semakin cepat untuk tersebar ke bagian tubuh yang lain. Maka klien ataupun penderita harus mendapatkan ketenangan, harus diberikan relaksasi. Kemudian istirahatkan pada bagian tubuh yang mengalami gigitan, minim gerakan. Imobilisasi ini sangat penting, dan utamakan pada bagian gigitan ini harus lebih rendah daripada bagian jantung untuk menghambat proses penyebaran racun. Kemudian bersihkan tempat gigitan, tapi perhatikan untuk membersihkannya jangan menggunakan air yang mengalir. Ya, tidak boleh menggunakan air yang mengalir, bisa dengan menggunakan semacam kain ataupun kasa ataupun yang lain yang sudah dibasuh air, kemudian diusapkan atau ditekankan sedikit. Lepaskan perhiasan ataupun jam tangan dan yang lainnya, terutama pada bagian yang mengalami bengkak. Nah, ini akan sangat mengganggu. Kemudian segera hubungi tim medis. Kemudian hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan? Yang pertama adalah jangan lakukan manipulasi terhadap luka. Misalnya apa? Menghisap cairan ataupun bisa pada luka, kemudian membuangnya kembali. Ini berbahaya. Karena mulut kita ada pembuluh darah yang berkaitan dengan jantung. Kita bisa tertular, bisa tersebut, jadi hati-hati. Kemudian jangan melakukan insisi, jangan melakukan perlukaan pada bagian gigitan dengan tujuan untuk mengeluarkan darah dan bisa. Jangan dilakukan ya, karena bisa terjadi kontaminasi yang lebih dan berakibat lebih parah nantinya. Jangan melakukan pemberian zat kimia, digosokkan pada bagian luka, jangan diberikan kompres dingin atau panas pada bagian luka ya. Kemudian tidak perlu mengikat kuat pada atas ataupun dekat gigitan ular ya, dengan tourniquet ataupun dengan tali yang lainnya, tidak perlu dilakukan. Ada beberapa literatur yang membolehkan pengikatan ini dengan catatan apabila bisanya itu memang efeknya sangat cepat, langsung menimbulkan efek yang sangat cepat, maka boleh dilakukan dengan catatan kurang dari 30 menit. Tidak boleh diikat lebih dari 30 menit. Kemudian jangan konsumsi sesuatu minuman ataupun makanan yang bisa memacu adrenalin, yang bisa memacu detak jantung lebih cepat. Contohnya adalah kopi ataupun alkohol, tidak boleh. Dan tidak usah mengejar ular untuk mendapatkan, untuk menangkapnya, gitu kan. Oke. Ada teman-teman. Demikian bisa saya sampaikan. Ya, teman-teman mau sharing atau kalau ada yang ditanyakan, bisa komen di bawah. Dukung channel YouTube ini dengan lakukan subscribe dan like dan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Semoga ya channel YouTube ini bermanfaat, berkah, dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurangan itu datangnya saya pribadi yang kurang ilmunya, saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.